dari rumah kecil, ya kan? Iya. Terus rumah kita itu berada di Pinggir sungai. pinggir sungai, ditambah lagi orang tua sakit kencing manis. Iya. Setiap minggunya harus berobat ke dokter dan Membutuhkan biaya banyak itu. nah itu dia. Kita itu sempat down ya kan? Sempat sedih bagaimana cari uang, Tapi kita selalu tetap bersemangat untuk emak. Demi emak. Dulu itu kalau di Indonesia belum ada program yang sebagus sekarang ya. Iya. Semuanya soal obat-obat di rumah sakit dulu bayar semua, nggak ada yang gratis. Kalau sekarang enak, sekarang kita dikasih kartu kesehatan, biaya murah, ditanggung semua, ditanggung pemerintah semua. Kalau sekarang ya kalau dulu memang susah banget. Bahkan kita sampai harus nekat bekerja ke Malaysia, walaupun dulu mak kita tidak mengizinkan, tapi saya mencoba pelan-pelan untuk membujuknya dan akhirnya diizinkan. Ya, itu pun lama ya. Walaupun pada akhirnya selama kita bertahun-tahun kerja di Malaysia nggak dapat apa-apa, cuma bisa untuk membiayai pengobatan orang tua kita. Ya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang, kok mengucap alhamdulillah kok banyak sekali? Alhamdulillah bisa berjumpa dengan adik saya. Dulu saya hantarkan kamu ya kan, naik bus malam. Tapi sekarang kita berjumpa di sini. 4 bulan baru berjumpa. 4 bulan baru berjumpa dan besok pun akan balik ke tempat kerja lagi. Insya Allah saya pun kalau ada waktu juga akan pergi main ke tempat kerjanya adik saya. Perjalanan kami selama merantau di Malaysia, suka dukanya seperti apa, akan saya ceritakan di dalam video ini. Ya kan Mas? Ya, betul sekali. Kita akan menceritakan suka dukanya di perantauan. Dukanya seorang perantau ketika jauh dari keluarga, ketika jauh dari orang yang tersayang. Hal yang paling sangat menyedihkan ketika mendapat kabar duka orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, belum sempat kita membahagiakannya, tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak lain. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi hal yang paling menyedihkan dan masih membekas, iya kan Mas? Ya, betul sekali. Ketika kita di perantauan ditinggalkan orang yang tersayang, kita cintai, yaitu orang tua kita. Pada saat orang tua saya meninggal, orang tua kita lah, seorang ayah. Jadi bapak saya meninggal di kampung halaman. Saya dan adik saya ini nggak bisa pulang karena COVID, betul sekali. Waktu itu sempat bapak telepon video call. Bila kamu nak balik kampung, sudah lama kamu itu nggak balik kampung. Jomlah balik kampung, saya rindu sekali. Tak sangka itu kata-kata terakhirnya, ya kan? Ya. Kata-kata terakhirnya, dan itu yang membuat saya sangat sedih dengan adik saya. Terpukul lah. Belum sempat membahagiakannya, belum sempat menyenangkan hatinya, tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain.
Terus yang masih menyisakan luka mendalam, ingat nggak waktu emak kita sakit ya kan? Itu pun sama loh. Kamu pulang bertiga, saya sudah nggak kuat. Tapi alhamdulillah kami Tapi alhamdulillah bisa pulang secepat. saya dan adik saya lagi 3 orang bisa pulang. Dan sewaktu kita pulang sampai 1 minggu ya kan, 1 minggu itu emak saya nggak sadar. nggak sadar terus meninggal. Jadi pas waktu kita mau pulang kampung, kita kan udah nggak merasa enak ya. Sebab pun sadar pun sedikit-sedikit itu. Sebab orang tua terakhir kali telepon, atau emak terakhir kali telepon, dia kan seolah-olah kayak memberi pesanan terakhir ya. Iya. Sampai-sampai bilang, kamu cepat pulang, cepat-cepat pulang dengan adik kamu, nggak usah mikir ini, nggak usah mikir itu, pulang. Harta itu bisa dicari. Tapi kalau kamu sampai nggak bisa melihat saya, itu sesuatu penyesalan yang amat luar biasa. Dan kita pun terkejut mas ya. Iya. Soalnya sebelumnya itu mak memang sudah ada sakit, tapi itu wajar lah sakit orang tua. Tapi tiba-tiba itu sakitnya mengejutkan. Iya, sakitnya mengejutkan. Dan kami bertiga terus pulang hari itu juga. Dan waktu mak sakit itu sebelum COVID ya. Jadi kami boleh pulang, bisa pulang. Tapi sebelumnya emak kan sudah punya penyakit kencing manis ya kan, bertahun-tahun. Jadi puluhan tahun emak kita lah. Emak saya ini punya penyakit kencing manis, dan tiap bulannya atau tiap minggunya itu membutuhkan biaya yang lumayan banyak mas ya. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau kontrol ke dokter itu butuh uang 200 ringgit. Di sini 200 ringgit. Uang Malaysia 200 ringgit. Itu hampir, kadang-kadang pun hampir lebih. Nah, ada juga yang sampai obatnya itu lebih 200 ringgit loh, sampai 1,5 juta. Iya, ada. Karena kita tidak pakai yang gratis, kita yang bayar, walaupun kita sebagai orang yang dikatakan nggak punya, tapi demi orang tua saya dan adik saya ini semangat untuk mencari buat orang tua. Nah, untuk kesembuhan beli obat. Nah, walaupun kerja kita berpuluh-puluh tahun tak dapat apa-apa, kita punya pikiran yang penting orang tua sembuh, sehat. Harta nomor sekian. Iya, betul. Kita kerja nggak dapat apa-apa, nggak masalah, ya kan? Ya. Yang penting orang tua sehat. Tapi apalah daya. Lebih sayang. Ya, ternyata umur emak saya pun juga tidak panjang. Ya. Kita sudah jauh-jauh kerja di sini demi untuk bisa membahagiakan orang tua, dan juga demi bisa untuk menebus obat-obat ya. Sebab kalau kita kerja di kampung, saya dan adik saya ini kerja sebagai seorang nelayan, kadang-kadang juga seorang penjaga kedai, kadang-kadang juga jualan. Saya dan adik saya ini kerja apa saja itu udah saya lakukan. Setelah sekian lama kerja di kampung sendiri, karena merasa uang tidak cukup ya kan, untuk menebus obat, seminggu itu 200 ringgit, kalau uang Indonesia 600.000 rupiah. 1 minggu lah, kok sampai 2 minggu. 1 minggu 600.000 rupiah. Itu kalau dibebankan ke kita juga kadang-kadang kita nggak sanggup ya mas ya. Kadang-kadang sampai kita hutang sana sini demi untuk menebus obat orang tua. Kemudian kita putuskan untuk merantau ke Malaysia. Pada saat itu orang tua pun lama ya mikirnya untuk memberi izin. Mak saya pun lama memikirnya untuk memberi izin. Udahlah, nggak perlu jauh-jauh, rezeki sudah ada yang ngatur. Terus saya bilang, mak, ini kalau saya nggak merantau ke Malaysia, kita kalau untuk menebus obat, kalau mak
obatnya habis, kita yang bingung ya kan. Iya. Nah kebetulan ada tetangga kita yang cari orang. Iya, Waktu itu cari orang. Udah, kamu masuk ke PT ini, nanti pasti PT tersebut akan mengarahkan kamu disuruh ini, disuruh buat paspor, disuruh medical. Iya. Alhamdulillah kita lulus. Kita lulus. Kemudian kita kerja ke Johor Baru 2 tahun. Betul. Jadi kita belum ke perkampungan Mersing ini. Belum. Sepulang kita dari Johor Baru, kita cari kerja lagi, masuk ke Malaysia lagi, sebab emak kan masih sakit-sakitan ya. Iya. Jadi kita harus berpikir keras, ini kayaknya kalau kita di rumah ini nggak bisa nebus obat lagi nih, sebab penyakit kencing manis itu Sini panggil gula. penyakit gula kalau sudah parah itu kita nggak bisa berkata-kata ya. Nanti ada orang yang tanya, Bang, terus maknya siapa yang jaga? Mak yang jaga itu adik saya. Nah adik itu yang jaga, kadang juga kakak ya. Kakak. Jadi saling bergantian. Kita orang yang cari uang untuk beli obatnya mak, adik saya dengan kakak saya yang jaga. Nah ini mungkin ada juga nanti yang bertanya, apakah untuk cek kesehatan di sana itu tidak gratis? Ada gratis, ada. Tapi programnya kan nggak seperti sekarang ya kan. Dulu susah. Waktu dulu itu soal kesehatan, soal kita pergi ke rumah sakit itu masih gini loh, nggak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah Semua gratis. Yang waktu istri saya bersalin pun gratis ya. Fasilitas semua, makanan mewah semua sekarang alhamdulillah. Sekarang ada perubahan lah. Banyak perubahan. Dulu waktu mak saya sakit, kita cari-cari itu waktu dana sendiri ya. 10 tahun lepas mungkin ya. Iya, 10 tahun mengidap gula ya. Waktu tahun 2000-an ya mungkin. Ya kan emak kan juga berpuluh-puluh tahun mengidap gula. Jadi mak saya itu mengidap gula itu berpuluh-puluh tahun loh. Dari umur berapa ya? 30 ke atas lah, 39 lah. Sampailah umur 50 lebih ya. Itu pun makan harus kena jaga loh. Jaga betul. Jadi mak saya makan itu nggak makan nasi, harus makan nasi jagung. Terus masakannya itu nggak pakai minyak, harus direbus. Kalau sampai pakai minyak cepat kambuh. Dan sampai saat ini penyakit gula itu tidak ada obatnya. Susah. Aku pernah tanya sama dokter, katanya susah untuk cari obat yang manjur untuk penyakit gula. Jadi kita harus pandai-pandai mengontrolnya. Betul. Nah, untuk sahabat-sahabatku, kalau kita makan, usahakan jangan yang berminyak-minyak lebih, dan harus jaga gula, ya kan? Jangan terlalu makan yang manis-manis. Sebab kalau makan manis-manis terus gerak kurang, ya kan, itu biasanya akan menimbulkan efek yang kurang bagus untuk tubuh kita. Itulah sekilas cerita kenapa kita nekat ke Malaysia, ya kan? Ya, betul. Ya, salah satunya demi orang tua. Walaupun kita kerja nggak dapat apa-apa, asalkan bisa menebus obat, ya kan. Tapi semua itu mas terbayar tuntas, ya kan. Walaupun kita dulunya kerja nggak kumpul uang saat bujang, ya kan. Saat bujang kan kita kerja nggak kumpul uang ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting orang tua bahagia dikala itu. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa membahagiakan. Sekarang sudah belum sempat membahagiakan. Belum sempat membahagiakan, tapi sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Yang penting kita sudah niat mulia lah. Kita merantau demi untuk cari obat orang tua, tapi apalah daya, yang di atas berkehendak lain. Tapi ternyata itu semua ada balasannya sendiri. Alhamdulillah semenjak menikah
rezeki kita lancar ya kan. Lancar. Alhamdulillah rezeki kita lancar, dan saya bekerja di sini mungkin kalau dibilang gajinya tidak begitu besar tapi berkah. Betul sekali. Nah itu mas, yang paling penting itu berkahnya itu loh. Orang kata kan, kerja di Malaysia dapat apa ya kan. Iya. Banyak itu yang ngomong kayak gitu sama saya itu. Banyak kan? Banyak. Teman-teman sendiri itu. Teman-teman sendiri itu, kerja di Malaysia dapat apa. Tapi alhamdulillah, Ya saya syukuri lah. saya syukuri sedikit demi sedikit bisa beli tanah, sedikit demi sedikit kita bisa bangun rumah ya kan. Namanya kita cari sendiri, Namanya kita berusaha sendiri, cari sendiri. betul. Alhamdulillah selama di Malaysia ini hasilnya itu ada gitu loh, seneng kita ya kan. Walaupun dulu waktu kita masih bujang di Malaysia, uangnya habis untuk pengobatan emak kita, Nggak apa-apa, nggak masalah, ikhlas. Sampai ya Allah, rumah kita itu berada di pinggir kali, pinggir Dan- sungai. pinggir sungai ya, Ya sini pinggir sungai. dan rumah kita itu jelek banget loh. Ya Kan- nggak apa-apa itu saya. Pernah saya upload Ya rumah, ada yang video yang kemarin waktu pulang itu. iya kan, rumah saya itu berada ngam, Itu rumah yang lama itu. belakang Rumah tuh, orang tua. belakang itu sungai loh. Rumah orang tua saya dan saya waktu Waktu kecil, kecil. itu memang kecil loh, kecil rumah saya, kecil pas tuh berada ngam di tepi sungai. Itu pun kalau banjir kita was-was ya. Was-was. Kadang-kadang malam kalau ada hujan itu kita nggak tidur, takut kena banjir. Ya kan, waktu kecil pasti perasaannya. Pasti bangun hujan ini, bangun. Nah itu orang tua itu dulu jika musim hujan, apalagi kalau hujannya tengah malam tak reda-reda, anak-anak itu sudah dibangunkan. Kita kadang-kadang pun sambil masih ngantuk. Iya sambil gini ngantuk gitu. Ya Allah gitu. Alhamdulillah lah sekarang ada perubahan, ada rezeki lah, rezeki Alhamdulillah. sedikit-sedikit kita syukuri ya kan. Jadi kerja di Malaysia ini kita tabung, kemudian alhamdulillah istri di rumah juga adalah jualan sedikit-sedikit ya kan. Iya. Jualan baju, alhamdulillah sedikit demi sedikit cari modal di sini, kemudian istri kembangin sedikit-sedikit, walaupun belum bisa besar tapi setidaknya berkah ya kan. Berkah, betul. Itu yang dicari, berkahnya itu yang susah dicari. Bang, nanti ada yang tanya kenapa nggak kerja di sana saja di Indonesia. Nah, mesti ada yang pertanyaan kayak gitu nanti. Ya, Ada. kalau kerja di Indonesia sendiri itu bisa sih, bisa sahabatku semua. Tapi tahu sendirilah Mas, kerja di Indonesia ini kalau yang tidak terbiasa kerja di Indonesia ya kan, kayaknya kita harus beradaptasi lagi untuk cari kerjaan. Jadi kita harus cari-cari kerja. Kalaupun dapat, itu kan gajiannya juga ya tahu sendirilah, untuk kehidupan sehari-hari ya habis, tabungan susah, untuk menabung itu susah. Tapi kalau kita kerja di Malaysia, walaupun orang kata ya kan, paling-paling UMR Jakarta gitu kan, walaupun sering dibilang UMR Jakarta, tapi kan di sini ada OT-nya ya kan. Iya. Terus ada OT-nya itu lumayan. Jadi pada intinya ya cukuplah untuk kebutuhan keluarga, bisa menabung sedikit-sedikit, kita syukuri. Namanya rezeki orang itu berbeda-beda. Namanya rezeki orang itu Ada berbeda-beda. yang dekat, ada yang jauh. Mungkin rezeki saya Di sini. Di sini. Ini pribadi saya, bukan saya membanding-bandingkan, bukan. Mungkin rezeki kita itu di Malaysia. Masih di sini. Yang penting kalau kita bekerja di negara orang, paling terpenting Mas, dokumen harus resmi. Itu paling penting. Jangan sampai kerja di negara orang tanpa dokumen. Sebab kalau kerja di negara orang tanpa dokumen itu susah sendiri, ya kan? Susah. Nanti kita mau apa-apa itu susah semua. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya rasa cerita tentang kehidupan kita sewaktu mau merantau ke Malaysia, sewaktu kita bujang bekerja di Malaysia tak dapat apa-apa demi untuk pengobatan emak, Betul. cukup sampai di sini. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita jadikan pembelajaran, ya kan? Mungkin itu sebuah ujian, cobaan. Mudah-mudahan kedepannya
kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk semuanya, ya kan? Betul sekali. Syukur-syukur kita menjadi seorang YouTuber sukses, Amin. bisa membantu Orang yang membutuhkan. ya kan? Betul sekali. Dan suatu saat nanti kita bisa menjadi seorang pengusaha, Amin. ya kan? Ya. Namanya hidup itu harus punya impian, Betul. punya cita-cita. Cita-cita. Sebab cita-cita itu gratis, impian gratis. Yang penting kita selalu berusaha untuk mencobanya. Betul sekali. Oke, sahabat-sahabatku semua, itulah sekilas cerita kami sebelum mau berangkat ke Malaysia, iya kan? Ya. Ataupun sudah kerja di Malaysia, waktu bujang nggak dapat apa-apa, tapi itu semua demi untuk orang tua saya. Karena orang tua sakit gula dan pengobatannya itu membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Betul nggak? Betul sekali. Sehingga kita saat bujang memang kerja di Malaysia nggak dapat apa-apa. Sampai-sampai ada yang tetangga bilang, ya kan, ingat nggak, kamu bolak-balik nggak dapat apa-apa kok, ngapain kamu balik lagi Jauh-jauh kerja di sana. jauh-jauh di sana lagi, ya kan? Padahal dia nggak tahu ya, nggak tahu permasalahan di dalam keluarga kita. Betul. Tapi orang ya selalu berkata itulah, intinya itu dia memandangnya itu dari segi apa, maksudnya dari segi itu loh, dari segi kerja di Malaysia kok sampai nggak dapat apa-apa, itu kan lucu gitu, ya kan? Namanya orang kan cobaannya kan berbeda-beda. Nah, saya langsung jawab dengan adik saya, namanya orang itu cobaannya beda-beda. Terus ketika kita kerja di Malaysia, kamu kira terus langsung sukses? Enggak. Semuanya butuh proses, ya kan? Butuh proses. Dan sedikit banyak kita sudah membuktikannya. Alhamdulillah. Walaupun nggak begitu terlalu sempurna, tapi kita mengawali langkah kecil dan kita berusaha untuk semaksimal mungkin, ya kan? Ya. Akhirnya dulunya kita diejek, kapan bisa punya rumah gitu, tapi akhirnya kita bisa punya rumah, ya kan? Iya, alhamdulillah. Bisa beli tanah sendiri. Oke, alhamdulillah. Dan mungkin rezeki kita ada di sini. Kita tutup dulu, ya kan? Ya. Itulah sebuah kisah cerita saya dengan adik saya sebelum berangkat ke Malaysia dan sudah bekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.